Hey sahabat Pijar TV, terima kasih ya sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Untuk dapat menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, saudara bisa klik subscribe dan jangan lupa, berkat Tuhan jangan disimpan sendiri ya. Klik tombol share di bawah dan bagikan video ini ke sebanyak-banyaknya orang yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Kalau lagi barengan pun, temanmu ini lebih caper ke si dia dibandingkan kamu sendiri. Kamu pasti bisa merasakan ini saat kamu lagi sama pacar atau gebetanmu. Dan ada temanmu juga. Kamu sendiri yang punya urusan berusaha santai, tapi temanmu malah sibuk mencoba cari pusat perhatian. Mungkin maksudnya ingin mencairkan suasana atau nggak mau jadi pajangan di antara kalian berdua. Tapi kamu pasti sepakat kalau kelakuan ini gengges banget ya kan? Ada sih, ada yang kayak gini, jadi kayak dianya yang lebih hebring gitu ada gitu. Jadi ya karena mencari perhatian. Mencari perhatian. Ya kalau ya, kayak betul. Gini ya apa ya? Ya emang dia demen aja memang. Iya maksudnya kayak ya berarti dia bukan teman yang baik. Iya. Soalnya aku ya kalau misalnya dia lagi dideketin teman sendiri apalagi sahabat sendiri, kalau aku ini adalah pria yang gentleman, pasti nggak akan oh dia lagi temen gue lagi deketin, ya udah deketin aja, nggak akan berusaha untuk tikung masuk gitu ya. Masuk dalam bahtera perpacaran mereka, enggak. Pasti aku akan menghargai cara temen aku memperkenalkan PDKT-nya ke aku gitu loh. Dan aku nggak mungkin dan menghargai hubungan mereka juga. Menghargai hubungan mereka. Dan kalau teman yang baik justru teman yang mendukung, teman yang mensupport. Kalau aku sih nggak akan. Nah kalau udah ceritanya begini, artinya memang dia yang kepengen sama PDKT-nya gitu. Dan ya sesuatu sih kalau dipertanyakan lagi tikung nggak ya? Nah tergantung lo tipe orang seperti apa tikung menikung ini. Kalau untuk sekarang aja tikung menikung, takutnya nanti pas sudah menikah juga tikang menikung lagi. Soalnya kalau di dalam firman Tuhan mah yang satu paling bilangnya yang pertama itu ada dalam 10 perintah Allah. Janganlah menginginkan akan milik orang lain. Kalau dia udah menjadi pasangan orang lain atau let's say suami atau istri itu kan lebih parah. Nah tapi kan cikal bakalnya dari sini nih, dari sebelumnya nih. Betul. Nah kalau dari sebelumnya udah ada benih seperti itu, takutnya itu akan kebawa ketika nanti mungkin sahabatmu menikah, teman kamu menikah, padahal udah jelas ya jangan menginginkan apa yang dimiliki orang lain. Dan satu lagi, kamu ngomong ya? Enggak. Silakan. Tadi, gitu. Iya, maksudnya kan kamu ngomong. Oh iya. Dan satu lagi di Matius 5 juga bilang begini, kalau kamu melihat seseorang dan kamu menginginkan dalam hatimu, artinya kamu udah berzina. Sadis banget ya. Mikirin, wah seru juga kalau jadi pacarnya nih. Waduh, kulitnya mulus nih, minum kopi aja kelihatan di leher, ya ampun. Kok takut sih kayak robot? Seru banget, nanti itu mulai berfantasi dan lain sebagainya. Dan itu sebetulnya sesuatu yang harus kita hindarkan. Iya betul. Betul-betul aku setuju banget sih. Jadi kalau culture ini terus dibiarkan ya dalam diri kita ya, itu akan meracuni diri kita sendiri gitu. Apalagi kita jadi orang yang mengingini itu gitu. Jadi menurut aku kita harus rubah, mau nggak mau kita harus rubah sifat kita, sikap kita yang kayak gitu. Dan kalau kita punya teman yang kayak gitu ya, atau punya sahabat gitu ya, itu menurut aku sebagai sahabat yang baik kita harus ngomong ke dia. Gitu. Kita harus bilangin apa yang baik, apa yang nggak baik, dan sebagai sahabat juga kita kan nggak pengen dia terjerumus juga ya ke dalam hal-hal yang kayak gini yang nggak baik sebenarnya gitu. Jadi sebagai sahabat dan teman yang baik, mungkin aku rasa kita harus bilangin dia gitu. Atau kalau misalnya ada biasanya perkumpulan laki-laki nih teman-teman, gue nggak tahu di perkumpulan komunitas teman-teman ada nggak? Ada yang menjadikan perempuan itu sebagai challenge buat mereka. Wah ini nggak asik banget menjadikan challenge, siapa duluan yang dapat nih, kira-kira dia gua atau lo nih, kalau nggak lo traktir, gue traktir ya, kalau gue duluan yang dapat lo traktir gue. Jadi kayak sesuatu yang diributkan tapi secara tidak hormat gitu. Nah ini membuktikan bahwa pertemanan itu sama sekali nggak sehat. Justru kalian adalah, gue bisa bilang kalian adalah orang-orang yang menyedihkan.
tumbennya kali ini aku kasih. Tapi benar teman-teman, untuk menjadikan seseorang jadi bahan taruhan itu enggak banget Tapi kalau kita tahu value firman Tuhan, kita nggak akan memperlakukan orang menjadi suatu barang taruhan. Apalagi seorang wanita gitu ya. Kan ada kan persahabatan gitu, gue bawa cewek nih, kita lihat siapa yang dapat. Mungkin ada juga. Ada juga lo deketin itu ya, nih gue bayar nih. Lo dapat nggak? Kalau lo dapat lo keren. Padahal nggak keren juga sebetulnya sih. Nah dalam hal-hal ini justru kita harus tahu bahwa value yang kita harus hidupi harus selalu value firman Tuhan. Tuhan tuh nggak pernah jadikan kita bahan taruhan. Kita tuh selalu di dalam hatinya, kita selalu dalam pikirannya. Kita berharga di mata Tuhan, dan waktu kita tahu kita berharga di mata Tuhan, yuk kita juga bisa menghargai orang lain karena kamu sudah dihargai. Di Alkitab sering banget ditulis my beloved brothers, my beloved friends, semuanya beloved. Beloved itu artinya yang dikasihi. Kita tuh sudah dikasihi. Nah, waktu kita melihat kita sudah dikasihi, itulah yang akan membuat kita melihat orang lain yang harus juga dikasihi gitu. Jadi kita nggak sembarangan untuk mentreat orang lain, memperlakukan orang lain, termasuk dalam barang-barang masalah taruhan ini atau tikungan-tikungan ini. Kita menghargai sahabat kita dan juga kita menghargai pasangan kita dan lain sebagainya. Itu sih menurut aku sih. Setuju banget. Jadi pokoknya jangan sampai kalian memandang suatu hubungan ini jadi murah gitu ya, apalagi sampai tikung, emangnya belokan ya kan? Pasti tikung, dia nggak mau. Sahabat Pijar TV, Shalom, apa kabar? Terima kasih sudah menjadi sahabat dan menjadi pemirsa setia program-program Pijar TV. Kami sungguh rindu agar saudara bukan saja diberkati dengan menyaksikan program-program ini, tapi juga dapat berinteraksi dengan kami untuk berdiskusi dan bahkan didoakan melalui WhatsApp dan telepon yang tertera di layar kaca ini. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp. Tim Respon Pijar TV siap untuk melayani saudara. God bless you.